Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Rahayu Sagung Dumadi. Saat 6.000 ulama dan keluarganya dibantai Sultan Mataram. Amangkurat I menghabiskan malam di pendopo Keraton Pleret sambil berpikir keras bagaimana cara terbaik membalas dendam kepada mereka yang balelo. 2 hari sebelumnya terjadi insiden yang membuat dia murka. Pangeran Alit, adiknya sendiri, berusaha menyerang istana dan mendongkel tahtanya. Sang adik tewas terbunuh. Ia jelas senang, tapi yang terus menggelayuti pikirannya adalah apa langkah berikut untuk membasmi kelompok yang selama ini dicurigai berkomplot dengan adiknya. Saat itu ia baru 2 tahun menduduki singgasana yang diwarisi dari ayahnya, Sultan Agung, yang wafat pada 1645. Amangkurat I digambarkan sebagai penguasa brutal tanpa sedikit pun keberhasilan atau kreativitas. Jika Sultan Agung menaklukkan, menggertak, membujuk, dan bermanuver, Amangkurat I menuntut dan membantai. Dengan sedikit sekali perhatian kepada keseimbangan politik, sesuatu yang amat dibutuhkan dalam pemerintahan Jawa abad ke-17. Amangkurat I mencoba membangun kekuasaan terpusat dengan tujuan menyenangkan kepentingannya sendiri. Akibat perilakunya itu, dia terasing dari semua aparatur pemerintahan dan elemen-elemen yang biasanya menjadi bagian konsensus para pangeran, patih, tumenggung, dan pemuka agama. Amangkurat I juga dianggap tidak memiliki kualitas kebajikan yang harus dimiliki seorang raja. Dalam Serat Jayabaya, kitab rahasia yang dianggap sakti karena bisa meramal masa depan, Amangkurat I dilukiskan dengan metafora negatif. Masa-masa lalim, maksudnya kekejaman pemerintah raja, dan kuku yang putus, maksudnya banyaknya panglima yang dibunuh tanpa guna. Malam itu, setelah menemukan cara membalas dendam, Amangkurat I memanggil 4 orang pembesar keraton untuk menghadap. Ia merencanakan balas dendam tanpa menimbulkan kesan dialah otak di balik rencana itu. Keempat orang tersebut adalah Pangeran Arya, Tumenggung Nata Irnawa, Tumenggung Suranata, dan Ngabeyi Wirapatra. Mereka adalah orang-orang kepercayaan sang raja. Bersama anak buah masing-masing, mereka menerima perintah untuk menyebar ke 4 penjuru mata angin. Sang raja berpesan agar jangan seorang pun dari pemuka-pemuka agama dalam seluruh yurisdiksi Mataram luput dari pembunuhan. Dan agar rencana berjalan lebih baik, mereka diminta menyelidiki lebih dahulu nama, keluarga, dan alamat para pemeluk agama tersebut. Bagi Amangkurat I, ini siasat bagus agar para pengkhianat bisa dilibas dalam sekali pukul. Ketika permufakatan keji mulai dilakukan, Amangkurat sengaja tidak menampakkan diri di luar keraton. Semua sidang peradilan dan pisowanan yang melibatkan dirinya berpisah di dalam istana.
Ia memilih berkonsentrasi penuh agar rencananya berlangsung dengan lancar. Setelah semua informasi yang dibutuhkan sudah terkumpul, ia memberi perintah-perintah terakhir kepada 4 orang itu. Ia meminta mereka agar bertindak sebaik-baiknya dan membunuh semua laki-laki, wanita, dan anak-anak. Aba-aba dimulainya pembantaian berupa bunyi letusan meriam Ki Sabu Jagat yang terpasang di dalam halaman keraton. Saat semua persiapan sudah dilakukan, pasukan pembantai pun mulai berangkat ke kediaman para calon korban. Amangkurat I, penguasa yang digambarkan sebagai raja yang istimewa lalimnya, mengamankan diri di dalam keraton dengan penuh ketakutan, bahkan di bawah penjagaan kuat para pengawal pribadinya yang paling dipercaya. Ia masih merasa was-was dengan keputusannya sendiri. Tidak ada sumber sejarah lokal yang menyebut bagaimana pembantaian tersebut berlangsung. Bebet-bebet Jawa semua membisu ketika memasuki fase paling mengerikan dalam sejarah Mataram ini. Tapi yang pasti pembantaian berlangsung amat cepat, hanya dalam waktu kurang dari 30 menit. Hari itu di suatu siang yang terik tahun 1648, sekitar 6.000 ulama dan keluarga mereka yang menetap di wilayah kekuasaan Kerajaan Mataram harus mati karena kekejian sang raja. Seperti biasa, Amangkurat I selalu ingin tangannya bersih. Ia mengelakkan tanggung jawab atas tindakan kejinya itu. Esok hari setelah pembantaian berlangsung, ia tampil di muka umum dengan wajah marah dan terkejut. Selama 1 jam di depan para pejabat, tidak satu patah kata pun terucap dari mulutnya. Semua orang yang hadir pun diam dan suasana kian mencekam. Tidak seorang pun berani mengangkat kepalanya, apalagi memandang wajah Sunan. Dan disinilah kedekilan Amangkurat I makin terlihat. Setelah mengucap beberapa kalimat yang menuduh para ulama yang bersalah atas kematian Pangeran Alit sehingga pantas mendapat balasan setimpal, ia memerintahkan 8 pembesar yang dicurigai untuk diseret ke hadapannya. Mereka dipaksa mengaku telah merencanakan makar kepada Sunan dan mengangkat Alit menjadi raja. Dalam situasi macam itu, tak ada yang bisa mereka lakukan selain mengaku. 8 pembesar itu akhirnya bernasib sama dengan para ulama. Mereka beserta seluruh keluarganya dibunuh. Sang raja kemudian masuk kembali ke dalam keratonnya dengan penuh amarah. Ia meninggalkan semua pembesar yang sudah tua dan diangkat semasa pemerintah ayahnya itu dalam suasana tercekam dan penuh kekhawatiran. Masa pemerintahan Amangkurat I memang dikenal sebagai zaman paling kelam dalam sejarah Jawa modern. Bukan hanya lantaran kelaliman rajanya, tapi juga mulai menampakkan tanda-tanda jika kerajaan Mataram sudah melemah. VOC makin kuat di pantai timur Laut Jawa. Sementara basis-basis ekonomi kerajaan kian tergerus oleh agresivitas maskapai dagang Belanda itu. Dalam bebet-bebet tradisional, tindakan semena-mena seorang penguasa adalah pertanda datangnya periode dekadensi sebuah negara. Dalam kesusastraan Jawa kuna, raja yang mabuk dan sikapnya yang tidak pantas kepada kaum beragama dianggap sebagai tanda-tanda masa kehancuran. Sementara
Pujangga Yasadipura dalam serat Rama 1770 menjelaskan bahwa seorang raja yang menuruti nafsu amarah yang tak terkendali hanya karena ingin dipatuhi dan ditakuti akan dikutuk. Raja macam itu disamakan dengan kambing yang menyerang tiap potong kayu yang dipasang di hadapannya. Bagi masyarakat Jawa, perilaku demikian dianggap sangat tidak pantas, apalagi dilakukan oleh seorang raja. Hampir semua perilaku miring seorang raja yang termaktub dalam Babad-Babad bisa dilihat dalam sosok Amangkurat I. Raja ini memang memerintah dalam rentang waktu yang cukup lama, 31 tahun, dari tahun 1646 sampai 1677. Hampir sepanjang masa kekuasaan tiran modern Soeharto. Tapi selama masa kekuasaannya, kekuatan politik dan pengaruh Mataram pelan-pelan pudar. Kerajaan besar ini yang disatukan lewat berbagai penaklukan oleh Sultan Agung kemudian mengalami disintegrasi di penghujung kekuasaan suksesornya. Babad Tanah Jawa melukiskan kejatuhan Amangkurat I dalam deskripsi yang muram. Pada saat itu perilaku Sri Baginda berbeda dari yang biasa, sering menghukum dengan keras dan terus-menerus melakukan kekejaman. Semua rakyat Mataram merasa cemas dalam hati. Gerhana matahari dan bulan kerap terjadi. Hujan turun tak sesuai musim. Bintang berekor terlihat tiap malam. Ini adalah tanda-tanda kerajaan menghadapi keruntuhan. Mataram akhirnya memang runtuh, meski hanya sementara. Seorang pangeran dari Madura yang sudah muak dengan kekejaman Amangkurat I, Trunajaya, melancarkan serbuan ke Keraton Mataram pada awal 1677. Keraton berhasil diduduki pemberontak. Amangkurat I dan keluarganya berhasil melarikan diri. Mereka menuju Batavia untuk meminta perlindungan VOC. Belum sampai ke Batavia, ketika masih dalam perjalanan, Amangkurat I mati di daerah Banyumas. Itu terjadi pada pertengahan tahun 1677. Jenazah Despot Mataram ini kemudian dikubur di Tegal. Demikian kisah tragis pembantaian 6.000 ulama dan keluarganya oleh Sultan Mataram. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi.